mata kuliah, terus ada tugasnya bang. Dosen kan berdawang mata kuliah be, kampus be, nah, ada tugasnya. Nama tugasnya cuma disuruh nyari wawancara arsitektur, habis itu ngenalin arsiteknya tuh udah berapa punya karya dan gimana gaya arsitekturnya, pendekatan gaya Kinten. Oke. Apa yang perlu saya jawab? Itu ada pertanyaan. Kok nggak ada wawancara ke dosen langsung? Cok dia lihat ngomong dah. Disuruh tak lupa. Enggak. Oh sih. Apa sih tadi dari ini? Nggak boleh jadinya ya. Sak ngajaran. Nah, Dia jadi dosen apa? gini Bli, sebelumnya kan saya sudah lihat Instagram Bli ini. Nah, Dari desain-desain yang Bli ciptakan kan. Itu lah Bli, bagaimana proses Bli mendesain project ini dan bagaimana secara umum ya, ya kalau di kampus kan udah diajarin tahap orang rancang. Ya. Bedanya dengan teori yang diajarkan di kampus dan dunia nyata nantinya, artinya proyek real, bedanya itu hanya di ketentuan teorinya sama. Awalnya kalau di kampus biasanya kan tak kasih pendekatan kampus biar relate. Kalian kan baru tahu perencanaan itu hanya tugas kampus. Iya. Jadi awal tugas kampus itu pasti ada ide dulu kan. Sisanya pasti mengarang bebas. Ya kan? Padahal yang menentukan rancangan paling penting itu yang menghayal itu kan. Tempatnya, kondisi tempat itu seperti apa, ownernya, udah dah kompleks ya. Kalau udah tempat, informasi tempat itu kan banyak. Iya. Ada suhu, ada cahaya, ada tanahnya seperti apa. Kontur dan lain. Dari sana udah bisa dijabarkan. Yang punya manusia kan kompleks lah, maunya seperti apa. Ya kan? Dua ini yang sebenarnya penting. Sing ada kampus aja, sing ada ngaji. Iya. Karena itu hanya bisa dipelajari dalam pengalaman kerja. Nah prosesnya sih sama aja sebenarnya dari teori perencanaan dan perancangan yang dipelajari di kampus. kebanyakan project yang Bli kerjakan itu apa? Apakah rumah, hotel, villa atau apa? Nah nih Vinci, pada saat arsitek berkarya susah banget milih-milih proyek. Nggak bisa kita menentukan hanya dengan proyek rumah atau selama saya berkarir udah 7 tahun, baru 70 tahun bukan itu. Maaf motong Bli, memulai karirnya ini kan tahun berapa nih Kak? Si kuliah. Oh, kuliah. 2014 kan. 2014. Berapa tuh udah berarti? 6 atau 7? 7 jadinya. 7. Sekarang udah 2000. 2012. Susah buat milih-milih proyek. Jadi pengalaman tadi sampai dapat karakter itu penggolongan arsitektur itu udah jadi satu deh. Kadang kita nanti kuat di hospitality, kadang kita kuat di desain rumah, kadang kita kuat di bangunan komersial. Nanti di perjalanan itu ketemu. Sementara sih apa yang ada dipercaya buat rumah sakit sekarang buat rumah sakit. Ada restoran, kafe kecil pun diterima karena sebenarnya bobot perencanaannya sama. Semakin banyak ikut belajar. Cuman bedanya kalau, sebelum arsitek itu punya karakter dan akhirnya menentukan berkarir di bidang arsitektur yang mana, ya itu akan belajar semua. Pasti udah ada dosen yang ngasih tahu arsitek itu harus tahu semuanya. Buat rumah sakit, terus kedokteran, istilah kedokteran, standarisasi di rumah sakit. Buat restoran harus bisa masak. Kalau nggak bisa masak nggak bisa bawa dapur. Iya kan? Nggak bisa aja benar metongos kulkas kompor aja itu jelek badannya dapur. Kamar mandi harus teman manjas.
nak teknik sing demen banjir jelek lah kamar mandi deh. Iya, kayak kamar mandi boleh kayak wah. Tuh. Sementara sih dari sekian proyek yang udah ditangani paling banyak rumah. Rumah. Ya. Nah, Mungkin Tiang mau nanya juga dari apa namanya yang sudah beli rancang nih Kak, beli gininya apa namanya pendekatan desain atau desain yang beli lakuin ke tiap-tiap desainnya beli itu ada pedomannya nggak, apa pakemnya nggak, apa mengikuti tentang ownernya maunya desainnya minimalis dicampur dengan ornamen Bali apa gini. Oh enggak. Sebenarnya kalau ditanya karakter arsitektur yang disukai, setiap arsitek itu kan punya dia preferensinya sendiri. Apa preference bahasa ini? Bahasa Indonesia. referensi. Preferensinya Preferensi, ya. sendiri. Oh, bisa saya bisa. Sebenarnya yang disukai itu simple. Semakin simple ya semakin bagus. Tapi terkadang ada owner yang minta agar terlihat mewah. Kadang menekankan atau memberikan pengertian simple itu mewah itu simple itu bukan berarti tidak mewah ke klien itu bisa. Jadi itu dari seperjalanan project itu, karena kan nama kantor dan nama saya sendiri sebagai desainer belum terlalu kuat. Jadinya untuk memaksakan apa yang kita suka itu belum bisa, tapi menyisipkan pelan-pelan karakter bisa. Karakternya apa ya, simple sebenarnya, tropis Ya. karena kan dari awal kita belajarnya tropis, kita paling dekat dengan Ya, tropis karena di Indonesia juga iklimnya Ya. itu ya. tuh. Yang Codi kan Bandung ya, Iya benar. Bali sentris dari Bandung sentris. Bandung ya. Lulusan Bandung. TB sama JB itu iya lawan itu. Sekarang iniin bangunan tinggi dia. Iya. Nah, tahu yang tapi dia gininya sekarang spesifikasinya bangunan tinggi bambu gitu sekarang. Oh, Bambu nih kan. ya. Nih, lanjut Bli. Bli kan sekarang punya studio nih kan. Ya. Sejak kapan nih ke dibangunnya studio nih? Ya, dari 2012 kerja sama orang 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Nah, Bli sempat berkarir sendiri nih ke? Sumpah, Oh, apa bedanya dari Bli punya tim nih Ki sama Bli sendiri nih ke? sendiri lama sendiri. Pengerjaan, proses pengerjaan. 1,5 tahunan juga. 1,5 tahun. Susahnya pertama kalau ide itu apalagi karya, kalau cuma kita sendiri yang lihat pasti bagus ya, terus kan harus ada orang yang diajak ikut menilai, melihat kekurangannya gimana, karena desainer itu akan susah melihat kekurangan dari desain mereka sendiri, susah. Itu sebabnya arsitek itu harus punya tim dalam arti untuk membantu pekerjaan dan menilai pekerjaan, harus dinilai dari pekerjaan. Biasa di sini kalau udah konsep awalnya, skematiknya udah beres, pasti nanti ketemu sama tim bareng-bareng membicarakan. Remuk barangnya. Sama mahasiswa kan gitu juga. Iya. Iya. Banyakan kelompok. Udah terjawab tuh, apa dari pertanyaannya? Udah dapat. Udah. Oh tak balik dia udah pertanyaan lagi. Berarti untuk project Bli ini ada yang umurnya lebih dari 10 tahun ya? Enggak ya? Belum yang ini. Paling lama, nah project pertama tuh setelah sendirian, Iya. kamar mandi. Kamar mandi. Iya. Kayak uang ya kamar mandi. Kayak uang ya kamar mandi. Kalau lo tahu di mana nih, Gue? Di Moyu. Moyo. Ya. Nah, mahasiswa
kayaknya ada mahasiswa Warma Dewa nih. Nah, tapi tes masuk nih kayak kamar mandi. Ada nih sing lulus. Kira-kira apa sih sana? Loh. Coba sekarang tak tanya kalian jawab satu-satu ya. Iya. Sing kalau ada dosennya jing gitu. Serius sih. Setiap kita mau ngedesain ruangan, mau itu kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang makan, kita itu beracuan pada aktivitas. Setiap orang punya aktivitas yang berbeda-beda. Nak sugih 1 jam di kamar mandi. Mahasiswa 5 menit di kamar mandi. Ya kan? Iya. Terus bapak-bapak beda-beda semua. Dari sekian karakter. Nah, sama apa? Setelah lumayan ya beli membuat banyak project ya beli ya. Project atau yang mana beli paling ya dianggapnya sebagai wah ini projectku yang paling bagus gitu. Semua punya. Tuh yang Ya. Masih ada masterpiece. sampai majalah nakonan arsitek yang takonannya gitu sing namanya jawaban karya terbaik arsitek itu adalah karya yang akan datang selalu. Dia tidak akan punya karya terbaik semasih dia kerja. Mau memutuskan pensiun baru ngidang ya. Karena setiap improvement yang dia dapat selama proyek ke belakang itu akan menjadi nilai tambah di proyek berikutnya. Oh pasti proyeknya berikutnya Lebih mungkin bagus, ya. Nah, tapi kalau sampai perjalanan yang sekarang anggap ada nggak? Saya Nggak ada. Berarti ada terus perkembangannya dari setiap desainnya. terus aja. Iya. Semua tuh anu tuh golden waste. Iya. Mario Teguh. Udah. Nah, Apa lagi waktu ini? Ika mandan sih. Nah, kan kalian yang nanya tadi tuh. Iya. Karena saya Iya. jangankan sudah lulus, saya lebih senang ketemu mahasiswa yang kafe. Bok, ada jebakan pertanyaan. Cara merawat teori desain. Banyak mahasiswa yang pertengahan biasanya. Mahasiswa tuh gagal belajar dengan baik menjadi desainer karena dia melupakan teori desain tadi. Pak Budo ketemu dengan mahasiswa yang misalnya dengan teori desain. Bahkan ada temen setelah lulus itu takut kerja, lulusan paling cepat, nilai paling tinggi, sing mending magawe. Nah, itu peluang Oh, bisa gitu. kan singnya tuh. Bahkan Tayan ketemu ini bukan yang ngejudge Bapak Dewa dan itu patuk ya. Saya pernah ketemu megai di kantor sing lulus nih. Tiba-tiba ada pegawai baru lulusan terbaik dan tercepat oleh Warma Dewa. Awalnya kan seumuran tapi belum lulus ya, biasa gitu. Tapi ternyata dia melupakan esensi yang terpenting yang dia harus pelajari. Itu Bamarato dari teori desain. Gimana sih harusnya orang rancang, dari mana sih kita mulai, apa yang perlu kita pahami, apa yang perlu dibiasakan. Setelah ketemu realita, baru Anda bingung. Walaupun dari 100% ilmu arsitek, 80% ilmu tuh didapat pada saat kerja. 20% ini di kampus udah di mana ya? 4 tahun? 20%. Paling tinggi 20%. Lagi online sekarang. Ya. Itu kan hanya alasan mahasiswa. Iya. Emang kalau ke kampus ketemu sama dosen, menurut kalian berapa persen kalian bisa dapat ilmu lebih? Nggak juga. Nah, Enggak, lebih ke paling cuma ke kampus bawa
kerjaan bimbingan udah Iya kan, sama dikasih aja sebenarnya. dikasih apa kayak dikasih apa ya dikasih realita tuh Oh, nggak dikasih tuh. Mahasiswa tuh apa ya, sebenarnya kalian tuh dilepas, kalian yang menentukan mau jadi apa, seberapa iya. harus kalian tahu, mau online, karena ilmu pun datangnya kebanyakan kalian yang ngerti kok, nggak semua bakal disuapin sama dosen. Semua orang tuh, semua mahasiswa gitu. Itulah penekanannya sebenarnya apa yang harus kalian pelajari. Dari sekian mata kuliah sebenarnya semester 1, 2, 3, 4 itu paling krusial. Dari sampai semester 6 TA, sisanya itu hanya implementasi ilmu dan pengembangan ilmu. Iya. Semester 1, 2, 3, 4 yang paling penting apa tuh ada itu, pasti ada teori desain, studio satu itu yang paling penting. Apa proyek studio satu? Masih Nah, Studio 1 itu yang udah satu nggak Ya, pariwisata disuruh Oh, merancang iya. apa namanya ini pariwisata apa nggak namanya? apa namanya Gini tempat tempat bus itu apa namanya? Tourist Information Center Oh. terus nah, bisa bangunan fungsional Iya. fungsional